ini tiba-tiba kok jelas itu pakai akal sehat aja kan tidak nyambung gitu ya. Saya tahu banyak yang mengkritik saya pun berangkatnya gitu. Ini nggak masuk akal gitu loh. Gitu. Sudah tahu kalau itu nggak masuk akal, mestinya kan tahu bahwa berarti itu tidak mungkin kan gitu. Masa saya kemudian membuat kebijakan yang tidak masuk akal gitu ya. Orang ini terpuruk, ya harus ditindak. Tidak peduli itu keluarganya. Dan sesuai dengan undang-undang kan, kalau mau konsisten. Karena selama ini saya melihat ada semacam perilaku tindakan permisif ya untuk kasus perjudian itu. Karena mungkin tindak pidana judi itu dianggap tidak seberbahaya narkoba. Juga tidak seberbahaya terorisme. Gitu ya. Padahal judi online itu bisa saja justru menjadi biang dari terorisme dan narkoba karena di situ ada transaksi keuangan ilegal kan, termasuk money laundering kan ya. Kominfo menyampaikan ya sebelum ada rencana bentuk satgas sudah kerja habis-habisan. Tadi menyampaikan sudah ada 2.100.000 situs yang diblokir dan ditutup akhir-akhir ini. Semua orang miskin itu menjadi tanggung jawab negara. Karena itu amanat Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar tidak ada pengecualian. Pokoknya begitu ada orang miskin, maka pemerintah negara harus tanggung jawab. Kan fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara negara kan. Dan halo para sobat podcast 9, jumpa lagi kita pada hari ini, dan kita tahu bahwa belakangan ini banyak muncul masalah sosial, masalah kebudayaan, mulai dari pinjol, mulai dari judi online, dan berbagai masalah lainnya. Pada hari ini kami khusus mengundang narasumber, yaitu Menko PMK, Pak Muhadjir Effendi, dan beliau udah ada di sini. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau dan kita akan mengorek pendapat dan pandangan-pandangan beliau. Selamat datang Pak Muhadjir di Podcast 9. Terima kasih Pak Win, saya diundang. Terima kasih kita Bapak mau hadir ke sini gitu ya. Ini adalah market kita di Plaza Central lantai 9. Dan kita mau ngobrol nih banyak hal dengan Pak Muhadjir nih Pak Muhadjir ya. Pak Muhadjir, ini yang rame kan yang pertama adalah soal judi online ya Pak ya. Ya, katanya judi online udah 600 triliun ya Pak ya. Tapi yang menikmati bukan kita ya Pak ya. Dan skor yang terlibat udah 1,5 juta orang. Ya, yang sudah dibekukan menurut PPATK yang saya lihat 5.000 ya. 5.000 ya. 5.000 nomor rekening. Rekeningnya 5.000 ya. Tapi yang terlibat katanya udah sampai 1,5 juta. Kemungkinan ya. Ini kira-kira Pak ya, kenapa sih judi online ini bisa berkembang sedemikian pesat gitu ya? Ini kan baru dalam 2-3 tahun terakhir aja nih Pak ya. Ya, saya kira seiring dengan perkembangan teknologi informasi ya, yang memang sekarang sedang booming. Kemudian mungkin juga orang banyak yang lagi seneng-senengnya berada di dalam suasana baru, di mana mudah berkomunikasi, mudah berinisiatif gitu ya, untuk memanfaatkan semua fasilitas kemudian yang sangat luar biasa ini. Kemudian juga mungkin juga dorongan dari berbagai macam lingkungan yang melingkupi, artinya banyak motivasi lah mereka melakukan itu. Tapi terlepas dari itu, memang harus kita waspadai sih berbagai macam kemungkinan terjadi dampak negatif dari baik itu pinjol maupun judol dan jol-jol yang lain itu harus kita waspadai betul ini, karena masyarakat Indonesia ini secara umum kan sebetulnya masih dalam tanda petik buta digital ya.
sangat awam. Kalau misalnya dia sudah mengalami proses literasi itu betul literasi pemula kan. Sementara di luar sana sudah begitu sangat advance gitu, sehingga sering kita tidak bisa mengikuti berbagai macam perubahan termasuk kejahatan-kejahatan yang ada di dunia digital itu. Nah, Pak, kan banyak faktor ya pasti. Ada mungkin kemiskinan, tapi ada juga yang greedy ya, yang masyarakat. Tapi juga ada mungkin ketidaktahuan ya Pak ya. Karena kalau kita lihat misalnya judi online ini kan modusnya banyak sekali dan udah canggih gitu. Dan udah tidak sangat ada yang bilang itu judi. Oh gitu ya Pak ya. Maksudnya gimana itu Pak? Biasanya investasi yang ditawarkan ya. Nah beragam-ragam kayak gitu padahal kan itu adalah judi ya. Ya, dan menurut saya mereka sudah menggunakan pendekatan-pendekatan saintifik ya, termasuk pemanfaatan algoritma, artificial intelligence itu dia sudah sangat canggih. Artinya yang punya inisiatif ini, baik itu yang membangun portal maupun bandar itu memang sudah sangat jauh kemahirannya dibanding mereka-mereka yang menjadi pemain ya. Tetapi saya ingin tegaskan bahwa dalam konteks ini sesuai dengan Undang-Undang KUHP ya pasal 303 maupun Undang-Undang ITE ya 11 tahun 2008 itu kan mulai pemain sampai bandar itu kan semua pelaku pelaku. Jadi bukan korban. Nah, kalau itu Pak tadi kan ada yang pelakunya sangat canggih, tapi di satu pihak ada pelakunya sebenarnya minim sekali pengetahuannya, dipancing dengan apa dia sudah terlibat. Nah, apakah cukup Pak menurut Bapak literasi digital kepada masyarakat kita nih kalau kita lihat begitu mudahnya mereka terperosok gitu? Saya kira iya, jadi terutama kalau saya merujuk pernyataan Pak Menko Polhukam ya bahwa 80% dari pemain judi di Indonesia itu adalah dari kelas menengah ke bawah. Itu artinya berarti memang dari pihak ini sudah memiliki desain atau setting sosial di mana dia bisa memanfaatkan kelemahan dari masyarakat kita. Artinya Pak, si bandar-bandar dan lainnya benar-benar sudah mempelajari ya Pak ya, selain teknologinya juga sosiologis masyarakatnya dan sebagainya. Itu saya kira pendekatan saintifik itu. Gitu ya Pak. Jadi mereka memanfaatkan ilmu pengetahuan mereka untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya secara ilegal gitu ya Pak. Iya. Nah, terus bagaimana nih menghadapi mereka nih Pak? Ya kita harus mempercepat literasi masyarakat kita, karena bagaimanapun perkembangan teknologi informasi dengan diperkuat teknologi digital, kemudian semua semakin dominannya peranan artificial intelligence ini tidak bisa tidak kita harus segera mengejar ketertinggalan itu, apapun cara kita ya, apapun caranya. Nggak gampang dong Pak ya, kalau untuk literasi digital ini bukan persoalan mudah ya Pak. Betul, bukan persoalan mudah, saya tahu itu. Apalagi dengan wilayah Indonesia yang secara spasial memang terjadi ketimpangan ya, disparitas spasialnya sangat tinggi ya. Ini juga menjadi problem kita. Maksud Pak Muhadjir ada disparitas misalnya ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lain begitu ya, termasuk terpaan komunikasi, terpaan informasi kan. Misalnya karena kita negara kepulauan gitu ya, kita punya hambatan transportasi, kemudian juga instrumen atau instalasi-instalasi yang dibutuhkan untuk membuat terpaan itu berjalan dengan cepat dan merata itu juga masih banyak hambatan. Itu Pak katanya kan ada kasus yang menarik itu ya, yang sama polisi istrinya membakar suaminya gitu ya Pak, karena kasus ini katanya. Itu gimana itu Pak? Saya belum mendalami masalah itu ya. Cuman kemarin saya
kebetulan ada kunjungan kerja ke wilayah kejadian itu untuk memantau kasus penanganan stunting ya. Kemudian ngobrol dengan beberapa orang yang sangat kenal dengan kedua orang ini gitu. Kesimpulan saya ya, tapi saya kan bukan orang yang punya kapasitas ya, tapi kesimpulan saya sebetulnya si pihak wanita ini juga korban. Maksudnya gimana Pak dia korban? Korban dari si suami yang kecanduan judi online itu ya. Karena mungkin dia mengalami tekanan psikologis ya, mungkin mengalami depresi ya, yang berkepanjangan, yang mungkin tidak sempat ditolong atau dibantu karena tidak diketahui. Kemudian ada momentum di mana itu sudah tidak terbendung lagi, maka meledaklah itu, kemudian melakukan tindakan yang sangat ekstrim yang di luar nalar itu. Itu hipotesis saya loh ya, hipotesis saya. Jadi kalau sekarang dia kemudian juga menjadi terdakwa atau menjadi pelaku pidana, ya, sebetulnya itu ada mata rantai yang juga kompleks, dan itu saya kira salah satu realitas fenomena judi online yang sempat muncul di permukaan. Kita tidak tahu berapa lagi yang berada di bawah permukaan itu. Tentu Pak, kalau gitu tanda kutip ya, korban-korban keluarganya nih dari para pelaku judi online banyak juga ya Pak ya. Mestinya iya gitu ya. Seperti sekarang ini saya rasa banyak kasus di mana ada satu anggota keluarga yang habis-habisan menguras kekayaan keluarga itu untuk main judi, ya otomatis ini keluarga yang lain ini kan kemudian berada dalam posisi korban gitu ya. Nah, waktu itu kan sempat salah sangka tuh yang Bapak bilang, wah nanti ini para korban akan dikasih bansos katanya tuh, dan berkembang di masih. Sebenarnya maksud Bapak gimana Pak waktu itu? Ya, ingat saya tanggal 13 Juni kemarin ya, saya keluar dari habis rapat kabinet terbatas, kemudian saya di Grubut wartawan, biasa kan itu, biasanya doorstop ya. Kemudian wartawan menyampaikan tadi Pak Menkominfo menyampaikan akan dibentuk Satgas untuk pemberantasan judi online. Kemudian ketua pengarahnya Pak Menko Polhukam, Bapak Menko PMK menjadi wakil ketua pengarah gitu. Saya kemudian menjelaskan posisi saya. Ini kan intinya saya menyampaikan ya ini operasi penegakan hukum, gitu ya, penegakan hukum. Dan itu memang domainnya Pak Menko Polhukam, sama dengan operasi pemberantasan TPPO kan. Sekarang saya kan juga wakil ketua pengarahnya Menko Polhukam untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang itu. Ya nanti saya akan berada dalam posisi menangani dampak gitu ya, dampak dari judi online ini. Kalau nanti ada korban dan korbannya itu sampai membutuhkan bantuan bansos, ya nanti kita beri bantuan bansos. Gitu. Itu saja, tapi kelihatannya ada yang saya tidak tahu yang menginterpretasikan itu wartawan atau yang baca berita ya, gitu ya. Atau pihak lain ya Pak ya? Ya itu, atau pihak lain ya, yang seolah-olah saya akan berikan bansos ke para penjudi kan. Gitu. Kan memang kesannya diciptakan framing gitu ya. Pokoknya semua yang penjudi yang kalah, yang jatuh miskin akan dibantu sama Pak Muhadjir gitu ya Pak ya. Betul, ya. Ya itu saya sendiri tentu saja nggak mengira gitu ya. Karena ini kan isunya bukan itu, isunya ini penegakan hukum. Karena penegakan hukum mestinya yang banyak dibicarakan kan pencegahan dan penindakan ya. Sedangkan porsi tugas saya itu ya nanti dampaknya yang harus dampak yang saya tangani kan gitu ya. Makanya saya mudah-mudahan ya ini tidak mengalihkan fokus lah. Isu kelihatannya ada kesana juga Pak ya. Bansos wajib penjudi dapat bansos ini bukan untuk mengalihkan fokus gitu ya. Padahal fokusnya itu penegakan hukum dan Presiden sangat concern, sangat berharap betul Satgas yang akan dibentuk ini betul-betul bisa bekerja maksimal untuk memberantas judi online yang sudah sangat mengkhawatirkan ini gitu. Karena itu saya juga sebetulnya tidak nyaman ini. Kenapa kok tiba-tiba yang jadi fokus malah bansos untuk penjudi gitu. Yang itu jelas ada proses
misleading gitu ya, penyesatan informasi, tetapi kok terus bertubi-tubi gitu ya, dan itu kelihatannya orang kemudian jadi kehilangan fokus bahwa ini adalah masalah penindakan dan pencegahan. Itu. Jangan-jangan dari para backing atau bandarnya Pak dibikin framing supaya teralihkan gitu. Saya tidak bisa mengatakan begitu ya, tetapi saya juga heran gitu. Kenapa ini tiba-tiba kok jelas itu pakai akal sehat aja kan tidak nyambung gitu ya. Saya tahu banyak yang mengkritik saya pun berangkatnya gitu. Ini nggak masuk akal gitu loh. Gitu. Sudah tahu kalau itu nggak masuk akal, mestinya kan tahu bahwa berarti itu tidak mungkin kan gitu. Masa saya kemudian membuat kebijakan yang tidak masuk akal gitu ya. Tapi itu tentu saja saya harus melihat suatu realitas ya, dan bagaimana supaya ini tidak berkelanjutan dan kita fokus sesuai dengan permintaan Presiden untuk memberantas judi online ini, yaitu intinya ya di pencegahan. Yang saya sampaikan pencegahan itu terutama adalah memblokir dan menghapus situs-situs judi online yang tidak tahu saya setiap jam itu berapa muncul gitu ya, dan itu harus betul-betul dibendung sedemikian rupa sehingga jangan sampai muncul, karena kalau wahana ini sudah teratasi sebetulnya tidak akan terjadi kan proses transaksi judi online itu. Kemudian yang kedua penindakan, jadi ya diburu itu para pelakunya, terutama mulai dari bandar ya. Cuman mereka ini kan seperti yang diingat Pak Presiden banyak di luar negeri. Ya. Kemudian pemain, pemain itu jangan pandang bulu ya, harus digerebek betul, termasuk backing. Backingnya juga jangan ditoleransi gitu. Kalau memang mau menghabisi judi online ini gitu. Nah saya tetap cara berpikir saya ya berpegang pada undang-undang. Gitu ya. Jadi menurut KUHP pasal 303 ya penjudi itu yang mulai dari pemain sampai bandar kan gitu. Nggak ada perkecualian gitu. Begitu juga di dalam Undang-Undang 11 2008 pasal 27 kan juga begitu. Namanya penjudi online itu ya mulai dari pemain yang mempunyya situs, operator, dan juga sampai pada bandarnya kan gitu. Jadi sama sekali saya tidak ada terbersit bahwa nanti penjudi mau diberi bansos itu. Dan bansos sendiri juga jangan diartikan pemberian hadiah langsung, pemberian langsung gitu ya, apalagi dalam bentuk uang. Saya kira tidak begitu yang saya maksud sebetulnya. Tapi apa boleh buat ya, ini sudah terlanjur ya, sudah digoreng kemana-mana gitu ya. Saya hanya mudah-mudahan ada masyarakat segera fokus lah bahwa kita ini sekarang sedang menegakkan hukum untuk mengatasi judi online ini. Jadi Pak, maksud Bapak kalau boleh saya tafsirkan, sebenarnya tetap fokusnya kepada penindakan dan pencegahan judi. Sedangkan Bapak mengurus dampak sosial dari masalah judi ini. Inilah yang dalam tanda kutip korban tadi ya, misalnya keluarganya yang kalau dia membutuhkan bantuan sosial, bansos itulah yang dibantu, bukan para penjudi yang kemudian dia kalah. Dan harus konsekuen. Kalau yang jadi korban itu diberi bantuan, yang menjadi penyebab orang ini terpuruk ya harus ditindak. Tidak peduli itu keluarganya, dan sesuai dengan undang-undang kan, kalau mau konsisten. Karena selama ini saya melihat ada semacam perilaku tindakan permisif ya untuk kasus perjudian itu. Karena mungkin tindak pidana judi itu dianggap tidak seberbahaya narkoba, juga tidak seberbahaya terorisme. Gitu ya. Padahal judi online itu bisa saja justru menjadi biang dari terorisme dan narkoba, karena di situ ada transaksi keuangan ilegal kan, termasuk money laundering kan ya. Jadi sekarang ini kira-kira kita baru mulai menyadari bahwa ternyata ini bahayanya tidak kalah dengan namanya narkoba dan terorisme. Saya kira ini momentum yang sangat bagus, kesadaran ini, dan kalau itu kemudian betul-betul ditegakkan gitu. Jangan sampai kemudian kita dialihkan fokus ke sesuatu yang sebetulnya sangat remeh-temeh, karena
yang saya maksud dengan bantuan itu tidak spesifik ya. Nanti ada anggaran sekian khusus untuk menangani ini, nggak sampai itu. Karena jangankan ini, untuk TPPO aja nggak ada anggaran khusus kok. Padahal TPPO kan jauh lebih urgen. Jadi selama ini saya juga sudah terlibat menangani tindak pidana perdagangan orang sebagai wakil Satgas, wakil pengarah ya gitu. Dan saya menganalogkan itu. Jadi tugas saya itu kalau nanti sudah ada penggerbekan si pencari mangsa orang-orang yang nanti mau diperdagangkan itu, siapa yang menyalurkan dan kemudian siapa yang menjadi penadah di luar negeri. Nanti korbannya itu yang menjadi saya urus kan. Kemudian yang di luar negeri kita jemput, dan saya sudah pernah menjemput itu, menjemput TPPO itu dari negara sahabat ya. Kita bawa, kemudian kita tadi itu kalau berasal dari keluarga tidak mampu ya, kemudian keluarga tidak mampu itu kita masukkan di TKS sebagai penerima bansos, kemudian yang bersangkutan diberi keterampilan gitu. Kebetulan kalau TPPO itu ada Kementerian Tenaga Kerja yang terlibat di samping Mensos kan, dan Kementerian Tenaga Kerja kan punya balai latihan kerja ya, kemudian kita bisa manfaatkan untuk itu gitu. Kemudian yang mengalami stres juga ada konseling di Kemensos juga ada gitu ya. Kemudian kalau mereka perlu ada program pemberdayaan ya ada di Kemensos, itu ada namanya program PENA. Jadi PENA itu singkatan dari Pahlawan Ekonomi Nusantara. Jadi mereka diberi nama yang hebat ya, untuk memberikan rasa pride dia gitu ya. Dan berdasarkan laporan dari deputi saya yang saya minta untuk menangani TPPO, khusus TPPO ini, BP2MI juga sudah sangat maksimal ya. Jadi tadi saya tanya berapa sih yang korban TPPO yang harus direhabilitasi dan diberi bantuan bansos, ternyata tidak sebanyak yang saya kira. Karena dari Badan Perlindungan migran kita, tenaga migran kita itu sudah sangat, bekerjanya juga sudah bagus. Nah jadi saya menganalogkan itu gitu. Jadi tidak ada bayangan kemudian apalagi sampai bagi-bagi uang itu. Jadi penjudi aja terus nanti kan dia bantu Pak Muhadjir gitu ya Pak. Tapi itulah dunia kita ya, masyarakat kita. Begitu mudahnya. Apapun kita juga nggak boleh marah, kita nggak boleh menyalahkan ya, karena itu juga menjadi tanggung jawab kita gitu. Ya itu Pak ya, mungkin literasi itu ya yang kurang, sehingga masyarakat kurang paham, termasuk dalam menanggapi pernyataan-pernyataan Bapak gitu kan, bisa cepat tanda kutip digoreng gitu ya kemana-mana. Ya bisa oleh siapapun gitu ya, bisa wartawannya, bisa mungkin juga backing dan pelakunya ya Pak ya. Tapi kan judi online ini tadi kayak tindak pidana perdagangan orang, ini kan udah ada unsur internasional, kan sebagian besar uangnya tidak di kita, pengendaliannya pun tidak di kita gitu ya Pak ya. Di luar negeri, negara tetangga gitu. Saya tidak memiliki informasi yang cukup tentang itu, tetapi kalau para bandarnya itu berada di luar negeri, mestinya memang juga uangnya berada di luar negeri ya. Kemudian harus diingat, masing-masing negara itu punya kebijakan yang tidak sama dengan kita gitu ya. Kasarnya kalau dia tahu uangnya itu masuk ke negara dia, ngapain dia ikut-ikutan ngurusin. Dan itu saya alami ketika mau ngurusi TPPO. Di TPPO itu kita untuk berkomunikasi dengan yang punya otoritas menangani itu sulit sekali. Karena dia merasa bahwa ini kalau di tempat kamu itu TPPO, di tempat kami biasa itu. Gitu ya dia Pak. Dia bekerja biasa di sini gitu. Ya kayak judi begini di sini kan ilegal ya. Tapi di negara sana malah justru dijadikan sumber devisa kan. Ini juga tidak mudah, rumit ya. Karena itu kita perlu kerja keras, dan sekali lagi janganlah kita terlalu menangani mengurus yang remeh-temeh, dan itu betul-betul saya tidak mengira kalau isu itu kemudian lebih menjadi sampai sekarang masih terus, dan orang semakin tidak mau tahu itu. Iya Pak, memang kan kalau masuk misalnya dari 600 triliun
ke sana 400 triliun aja kebagi-bagi, mungkin di sini kebagian sedikit ya, dan pelakunya juga di sana gitu loh Pak, ya, susah dengan teknologi aja. Nah, tentu dalam upaya nanti pencegahan, masalah teknologinya penting dong Pak. Oh iya, saya rasa itu juga menjadi perhatian, harus menjadi perhatian kita gitu ya. Bagaimana segera mempercepat, mengakselerasi adopsi teknologi dan yang terus-menerus kan. Ini kan tidak bisa mandek ini. Karena dari waktu ke waktu terus berkembang. Terus bermunculan teknologi baru kan. Kan kalau istilah siapa tokoh futurolog itu kan menyebut ini kan fenomena Juggernaut kan. Juggernaut, jadi seperti dump truck yang akselerasi luar biasa dan daya rusaknya juga tinggi ya. Ini yang harus saya kita lihat waspadai. Pak, begitu dihapus satu dia ganti aja gitu, semudah itu tuh, bagaimana? Betul. Jadi bisa saja satu orang sebetulnya bisa bikin ratusan portal. Ya kan? Bisa jadi ya sama dengan fenomena yang lain kan. Sekarang kan satu orang bisa bikin puluhan perusahaan kan. Sebetulnya satu orang saja. Sama ini sebetulnya menurut saya. Pelakunya bisa jadi nggak banyak, tapi dia begitu banyak memproduksi situs, nanti sini diblokir dalam waktu nggak perlu berjam sudah ada, apalagi itu sudah dikontrol dengan algoritma, sudah dikontrol dengan artificial intelligence, sudah diprogram kalau itu tutup nanti terus sehingga berkesinambungan terus-menerus. Ini juga tidak mudah. Tapi saya sangat mengapresiasi kerja keras dari Pak Menkominfo, dari kepolisian yang saya kira sudah sangat optimal. Jadi sebetulnya Pak Menkominfo menyampaikan ya sebelum ada rencana bentuk Satgas sudah kerja habis-habisan. Tadi menyampaikan sudah ada 2.100.000 situs yang diblokir dan ditutup akhir-akhir ini dengan berbagai macam versi. Karena sekarang kan tidak hanya situs ya, sekarang ada berbagai macam cara mereka untuk itu. Dan Pak, mereka kan kayaknya memang sangat profesional Pak. Beberapa orang yang saya kenal yang ikut judi online, kalau awal-awal menang terus Pak. Menang itu 2-3 kali, mulai timbul keyakinan, mulai greedy mau dapat lebih banyak. Nah di situ mereka terperangkap. Iya, betul. Artinya yang Bapak bilang itu udah profesional benar. Sampai hal seperti itu pun mereka pertimbangkan gitu loh Pak. Jadi dia sudah menghitung sampai kapan itu dilakukan, memberikan gain itu sampai titik di mana kemudian menjadi rakus dan nyandu. Itu. Jadi itu saya kira mereka sudah memang sangat profesional ya. Dia sangat ahli untuk membuat itu. Kalau begitu Pak, artinya judi online ini tidak bisa dihadapi dengan setengah-setengah, harus profesional juga, harus sistematik juga, harus terkoordinir baik Pak. Kalau enggak kan mereka pasti lebih hebat gitu kalau dibiarkan. Ya kita harus betul-betul mengimbangi kemajuan-kemajuan yang dia lakukan ya. Karena itu perangkat-perangkat kita mulai dari cybercrime, kemudian Kementerian Kominfo, kemudian lembaga-lembaga yang bertugas untuk mengawal proses transformasi teknologi informasi di Indonesia ini harus betul-betul serius ya. Dan kita harus mulai menyejajarkan ancaman bahaya melalui cyber ini, baik itu pinjaman online maupun judi online atau yang lainnya, itu sudah setara bahayanya dengan namanya terorisme, namanya narkotika. Ya. Bahkan bisa jadi dia lebih berbahaya karena ini adalah semacam pangkalan untuk proses transfer, terutama dana ya, dana terorisme, dana money laundering, dana untuk tujuan-tujuan kejahatan yang lain itu justru berada di sini. Pak, tadi Bapak udah mulai menyebut pinjol nih Pak, pinjaman online. Ini juga kan udah luar biasa juga Pak ya di masyarakat. Dan masyarakat kan nggak paham juga Pak, bagaimana ruginya ya, pinjol yang ilegal terutama Pak ya kan. Dia pinjam berapa langsung dipotong, bunganya setinggi apa. Akhirnya
yang harus dia bayar berkali-kali lipat yang dari dia pinjam dalam waktu singkat ini. Gitu. Nah, kalau OJK kan bilang, wah itu di luar kami karena tidak terdaftar. Padahal kan justru yang tidak terdaftar ini yang berbahaya gitu loh Pak. Iya. Nah ini kan ada aspek-aspek sosial juga, aspek-aspek literasinya juga. Masyarakat mungkin yang mau jalan pintas, lifestyle sekarang juga kan gitu Pak. Generasi kan beda. Iya. Kabarnya generasi sekarang ya mau cepat mengikuti gaya hidup temannya, mengikuti yang lain. Jalan pintasnya pinjem aja gitu loh Pak. Iya, iya. Nah, ngatasin hal semacam ini bagaimana Pak? Ya sama saya rasa tadi itu. Bagaimana intinya sebetulnya ya mempercepat proses literasi kepada warga kita. Termasuk juga mungkin mengintensifkan transformasi di sistem kurikulum kita. Kurikulum tidak berarti harus selalu diajarkan di kelas ya, tetapi program-program yang diberikan kepada masyarakat ya, melalui berbagai macam paket pembelajaran itu juga sangat penting. Karena sekarang kan saya kira 70% ya, pergaulan orang ya, sekarang ini kan sebetulnya di dunia maya, tidak dunia realita. Dan, ya. Sahabat itu belum tentu sejauh sahabat benar Pak ya. Betul. Ya. Karena itu pengertian lingkungan pergaulan sekarang juga bukan pergaulan nyata, tapi pergaulan virtual kan gitu. Dan mereka juga menggunakan strategi itu kan gitu. Jadi untuk mereka kemudian menjadi pecandu ya dia kepung dengan lingkungan perjudiannya. Apalagi itu bisa diatur dengan algoritma kan. Begitu mungkin dia 3-4 kali akses menang terus itu dia akan diberondong dengan informasi itu dan dia terkepung di dalam sebuah lingkungan pergaulan perjudian itu. Jadi pengertian bahwa terjadinya perilaku perjudian, narkoba itu akibat pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan, itu bukan pergaulan dalam arti dunia nyata sebetulnya. Sekarang pergaulan dunia virtual dan itu diatur oleh namanya algoritma, kemudian mereka dikendalikan oleh berbagai macam artificial intelligence dan kemudian diperkuat dengan pendekatan scientific itu. Dan ini memang luar biasa. Yang pengaruhnya juga nggak kalah hebat ya Pak dengan pergaulan sehari-hari. Bahkan bisa lebih hebat. Bisa lebih hebat. Lebih hebat. Ya. Jadi ini satu dunia yang memang sudah bergeser Pak ya dari nilai-nilai sebelumnya. Dan kita harus mengikhlaskan generasi Z sampai generasi Alpha itu adalah generasi yang 100% mengadopsi peradaban ini. Kalau kita ini kan setengah-setengah. Bahkan bukan setengah mungkin. Sepertiga ya. 2/3 kita kan generasi boomer ya Pak. Boomer kan. Iya. Jadi mereka sudah tidak mengenal mesin ketik kan. Kita masih mengenal mesin ketik waktu jadi wartawan masih. Mereka tanya mesin ketik itu apa sih? Mesin ketik apa? Betul itu ya. Mereka yang kuliah di pertanian dia sudah nggak tahu berbagai macam kosakata alat-alat pertanian kan. Mereka sudah nggak kenal luku, nggak kenal ani-ani, nggak kenal garu. Itu sudah memang bahkan dokter sekarang Pak kan udah pakai full teknologi Pak untuk menentukan kita kena DB demam berdarah atau flu atau apa, mereka minta lab dulu Pak, nggak lagi dokter dulu kan pakai apa udah tahu dia Pak. Jadi memang udah berubah. Dan hebatnya lagi Pak, seringkali memakai prominent people Pak, selebritis, orang terkenal untuk menggait, yang orangnya mungkin dijadikan model atau dijadikan iklan juga nggak tahu, dia pikir ini investasi tadi apa. Nah, jadi trendsetter. Publik yang lihat wah dia hebat, ngikutin gitu loh Pak. Jadi memang berat sekali ini ya Pak, persoalan pinjol, persoalan apa namanya judi ya Pak ya. Ya ini sebetulnya salah satu fenomena yang harus segera kita tangani secara serius sebagai dampak dari mulai semakin intensifnya penggunaan teknologi, terutama teknologi digital ya. Kita akan masuk ke revolusi digital sekarang ini. Saya kira digital itu bukan lagi
proses transformasi, tapi ada revolusi digital. Udah sekarang revolusi. Iya. Iya Pak, ujian-ujian semua udah pakai digital Betul, ya. betul. Pengadilan juga udah digital Pak, masukin semuanya Pak. Iya. Nah Pak, di luar itu kan Bapak Menko PMK ya Pak ya. Iya. Nah, masih banyak juga nih masyarakat yang tanya-tanya, Menko PMK itu tupoksinya apa sih, tugas dari mereka kan bertanya-tanya gitu loh, apa itu sebenarnya? Menko PMK itu dulu namanya Menko Kesra. Jadi yang ngurusi kesejahteraan rakyat. Kemudian pada era kepemimpinan Pak Presiden Jokowi ini dirubah menjadi PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ini sebetulnya ada perubahan filosofi bahwa menangani manusia itu tidak hanya dari sisi kesejahteraan, tetapi harus dilihat secara utuh sebagai ketuaan pribadi, karena itu yang dibangun manusianya gitu ya, bukan pelayanan kesejahteraannya gitu. Kalau saya sebut itu sebagai people centered ya, development, pembangunan manusia yang terpusat kepada manusia, kepada orang ya, kepada orang. Itu yang karena itu semua kementerian-kementerian yang berkaitan dengan itu berada di dalam koordinasi Kemenko PMK. Itu ada 7 ya. Oh banyak juga Pak ya, 7 Pak ya. Ada pendidikan, kemudian kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda Olahraga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Kementerian Desa. Nah, Kementerian Desa juga termasuk. Belum lagi lembaga negara seperti kebencanaan, bencana alam, kemudian BKKBN, kemudian BPOM, POM juga di Pak. kemudian BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, itu juga menjadi bagian dari kami. Ya. Memang urusannya sangat besar, gitu ya. Luas sekali Pak, luas ya. Sekali. Karena itu ya memang kewalahan. Kalau harus semuanya dikoordinir secara keseluruhan dengan yang sama. Karena itu yang saya lakukan biasanya membuat prioritas kan. Gitu. Seperti sekarang misalnya kita prioritaskan itu menyiapkan generasi muda ini untuk bisa memiliki keterampilan yang siap untuk masuk dunia kerja gitu ya. Karena itu revitalisasi vokasi sedang kita galakkan ya. Dulu periode pertama beliau saya diperintahkan untuk melakukan revitalisasi SMK. Kemudian sekarang diperlebar menjadi revitalisasi vokasi. Jadi tidak hanya SMK tapi juga lembaga-lembaga perguruan tinggi, Poltek, akademi itu masuk di dalamnya, termasuk keterampilan di kursus di balai-balai tenaga kerja, sehingga Kemenaker sekarang masuk di dalam urusan revitalisasi vokasi ini. Kemudian penanganan saya atas perintah Pak Jokowi mendesain yang kita sebut dengan desain besar pembangunan manusia dengan cara membuat siklus siklus kehidupan itu mulai dari prenatal, jadi masih dalam kandungan, hamil, sampai usia lanjut. Itu masing-masing etapa itu intervensi apa yang harus dilakukan, kemudian targetnya apa, indikatornya apa, itu kita rumuskan secara detail gitu ya. Sehingga dari semua etapa itu dirancang sedemikian rupa sehingga kita harapkan tahun 2045 itu nanti akan lahir generasi seperti yang kita harapkan. Atau generasi emas itu gitu. Karena itu sekarang ini kita fokus kepada masa prenatal dan bawah 2 tahun yang dengan tema stunting itu ya, ini kita harapkan kan kalau sekarang mereka umurnya 1 tahun berarti tahun Indonesia emas itu nanti umur 22. Kita harapkan usia 22 tahun 2045 itu beda dengan usia 22 yang sekarang ini dengan kualitas yang lebih bagus ya. Lebih sehat, lebih cerdas, kemudian postur juga jauh lebih tinggi, gitu, biar nanti sepak bolanya bisa imbang menghadapi pemain-pemain Eropa gitu ya. Pendek-pendek Pak ya, kayak seperti sekarang ya Pak. Ya, tentu saja juga tetap menjaga akhlak ya, akhlakul karimah, kepribadian bangsa yang bersumber dari ajaran agama, ajaran falsafah Pancasila ini harus betul-betul juga masih tetap dipertahankan. Maka kebudayaan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan manusia kan. Pak Wi ini saya kira tahu lah gitu ya, secara filosofi kan memang tidak ada pemisahan tuh antara manusia dengan budayanya itu. Budaya itu kan embedded di dalam diri manusianya kan. Jadi kalau kita
tambah dan itu sebetulnya hanya nomenklatur aja. Tapi ketika membangun manusia itu otomatis sebetulnya membangun kebudayaannya itu yang juga. saya mau tanya Pak tadi. Pembangunan manusia tuh yang seperti apa gitu loh Pak. Kemudian apa namanya, ukuran keberhasilan atau pencapaiannya apa gitu. Apa kriterianya Pak bahwa dalam pembangunan itu? Kalau indikator ya, misalnya untuk stunting itu target ya, itu tahun 2024 itu kita harapkan angka stunting itu sudah 14%. Sekarang ini posisi kita masih 21,3 ya. Jadi, Pak sebentar, stunting itu Pak itu kan yang pertumbuhannya lamban orang kecil. Iya. Nah, termasuk stunting sampai ukuran berapa gitu loh Pak? Tingginya atau ininya? Itu ada ini. Jadi stunting itu sebetulnya kan bukan data diskrit ya, tapi data kontinum. Karena di bawah stunting itu ada misalnya gizi cukup ya, kemudian gizi kurang, gizi buruk, kemudian stunting gitu ya. Jadi ketika kita bicara menangani stunting bukan berarti stunting saja, tapi ini semua indikator ke bawah juga kita sapu juga gitu ya. Nah, kemudian kalau ukuran-ukuran saya nggak terlalu hafal ya. Memang kita untuk menetapkan stunting atau tidak itu ditimbang sekarang dan diukur, dan sekarang secara nasional sudah terstandar. Semua posyandu itu pakai antropometri yang terstandar, sehingga kemudian tenaga relawannya, tenaga Bapak itu yang nanti mengukur dan yang menimbang itu juga sudah dilatih dengan terstandar juga ya. Dengan demikian kita harapkan nanti akan kita temukan indikator yang berpresisi tinggi lah gitu ya. Jadi misalnya kalau nanti kita temukan masih misalnya 17%, sehingga kita bisa menetapkan kalau gitu intervensinya harus ini. Itu persis, tidak tidak mismatch gitu ya. Ini yang kita upayakan. Udah pakai ilmu pengetahuan juga nggak? Semua sangat sudah, semua terlibat ini. Jadi sekarang ibu-ibu di kampung itu tahu itu ilmu-ilmu dasar tentang gizi itu. Misalnya soal apa saja yang harus dipenuhi untuk gizi anak-anak kecil untuk memenuhi gizi yang baik itu, mulai dari karbohidrat, kemudian vitamin mineral dan berbagai apa itu yang jadi yaitu karbohidrat, mineral, protein gitu ya. Itu bagaimana harus imbang, harus komposisinya dan segala macam. Ya, buah-buahan. Saya sering kalau ke lapangan ngetes itu kan, dia sudah bisa menjelaskan. Saya juga tanya, misalnya kalau umurnya baru 8 bulan, panjangnya harus berapa, beratnya harus berapa. Kalau kurang sekian berarti nanti intervensinya pakai apa, itu sudah ada. Kemudian kita juga ada program makanan tambahan kan. Jadi nanti kalau gizi kurang itu intervensi makanan tambahannya apa, kalau gizi buruk itu apa, kalau stunting itu apa, kalau stunting itu standarnya protapnya harus apa, misalnya harus dirujuk ke dokter spesialis, misalnya itu sudah ada pedomannya. Sebetulnya kalau itu diterapkan bisa merata seluruh Indonesia, target-target itu memang bisa tercapai. Ya tadi itu masalahnya Pak Winnie, kita punya persoalan geospasial. Ya. Kita tidak bisa membuat seluruh Indonesia itu serta-merta bisa sama rata gitu. Ini yang menjadi problem utama, terutama tadi itu akses. Ya. Akses, kemudian karena negara kita terdiri dari negara pulauan gitu ya, itu salah satu penghambat. Karena misalnya di Maluku itu ada pulau yang 1 tahun itu hanya bisa keluar dari pulau itu hanya 3 bulan. Selain itu adalah ombak tinggi, sehingga untuk keluar itu mengalami kesulitan. Misalnya ya, ini tentu saja harus dipecahkan tersendiri. Karena itu kita tidak bisa memungkinkan cara pendekatan yang berlaku untuk semua. Masing-masing butuh pendekatan yang berbeda, dan ini juga merupakan tantangan tersendiri dalam kita untuk membangun manusia Indonesia ke depan. Konsekuensi sebagai negara kepulauan ya Pak. Konsekuensi dari negara kepulauan, kita memang sering membanggakan negara Zamrud Khatulistiwa kan gitu ya. Tapi satu sisi sebetulnya kita juga menyadari bahwa itu adalah sebuah tantangan ya, yang harus kita jawab untuk
kalau kita ingin betul-betul membangun Indonesia ini menjadi negara kesatuan yang seperti yang kita cita-citakan. Tapi juga ada banyak manfaatnya sih negara kepulauan ini. Misalnya kayak kemarin menangani COVID itu menjadi salah satu penghambat penyebaran COVID kan. Karena itu ketika Jakarta sudah kena itu, Jawa cepat sekali kan karena mobilitasnya mudah. Tapi coba kalau nanti mau nyeberang itu butuh beberapa waktu, cukup waktu. Bahkan ada yang 1 bulan kan. Jadi kalau sudah Jakarta terkena itu mungkin di wilayah Halmahera sana itu mungkin 2 bulan baru sampai di sana gitu misalnya ya. Nah, sehingga tidak terlalu, artinya kita bisa di dalam penanganan COVID itu bisa lebih hemat gitu ya, dan bisa mengukur gitu, tidak semuanya harus segera ditangani. Beda dengan yang dialami misalnya Amerika ya, negara kontinental itu kan seluruh negara bagian dalam waktu yang sama terkena, India juga sama kan gitu. Nah kita salah satu keuntungannya itu ya, dalam momen tertentu kita juga ternyata perlu bersyukur negara kepulauan itu ada hikmahnya juga gitu. Jadi ada plus minusnya ya Pak Muhadjir ya. Pak, tadi kan Bapak bilang stunting, terus juga rentang kendalinya banyak banget nih, termasuk olahraga nih Pak. Sekarang yang lagi rame kan PSSI nih Pak. Tim kita kan udah mulai bagus gitu ya Pak ya. Walaupun banyak naturalisasi, walaupun dia pun nggak mau kalau disebut sebenarnya pemain asing, karena mereka merasa gue orang Indonesia juga, apalagi udah jadi warga negara Indonesia, udah. Nah, kalau nanti program-program ini berhasil, itu bisa juga dong berpengaruh ke olahraga, termasuk sepak bola. Fisiknya, sekarang kan Indonesia salah satu kendalanya, tingginya masih ya 160-170 udah mulai tinggi. Padahal pemain-pemain sekarang di atas 180 semua, Pak. Nah, nanti efek ke sana, ini sebagai sempalan pertanyaan, Pak. Ya, bukan hanya pengaruh, ya memang itu bagian dari target kita. Ya. Target kita, salah satu ukuran keberhasilan sebuah negara maju itu kan kemajuan olahraga. Ya. Dan kita tahu bahwa olahraga sepak bola ini kan olahraga massal yang sangat populer gitu. Dan semua negara saya kira bangga kalau olahraga sepak bolanya maju kan. Karena itu sekarang dengan ditangani oleh Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI ini, saya kira ada terobosan-terobosan yang sangat signifikan lah ya, termasuk walaupun ada pro kontra misalnya pengadaan pemain naturalisasi itu ya ada pro kontra. Tapi terlepas apa yang ada, tapi ini saya kira suatu pilihan yang bagus ya. Kalau soal pro kontra kan selalu biasa ya, namanya saja opsi ya, jadi tidak ada yang betul-betul bisa disepakati 100% gitu ya. Yang penting kita harus mengambil sisi tengah ya, gitu. Jangan berlebih terlalu kiri juga jangan terlalu terlalu kanan gitu ya. Misalnya kalau dengan hadirnya pemain naturalisasi kan berarti ada posisi yang mestinya diisi oleh pemain Indonesia asli harus dilepas kan. Dan ini akibatnya kan mengurangi kesempatan untuk mengembangkan diri kan. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Misalnya sebaiknya mereka yang tidak masuk ini harus dikirim di mana untuk menjaga outdoor-nya ya, agar dia tetap terpelihara kemahirannya dan seperti itu misalnya. Ini walaupun juga itu memberikan misalnya pembelajaran, betul, bisa kualitasnya. Sekarang kan kita lihat pemain lokal udah bagus Pak ya, Marcelino, Arhan, sebagainya ya kan? Saya kira mereka juga terinspirasi, terbawa oleh karakter, kemudian mentalitas. Itu mungkin yang utama Pak ya. Itu juga mulai keluar kan, mulai tertular kepada mereka. Saya kira banyak positif lah gitu, dibanding mudaratnya, dibanding negatifnya. Kalau dibandingkan ya manfaat dan mudaratnya lebih banyak manfaatnya Pak. Kita kan selalu begitu, kalau dua pilihan itu, satu pilihan itu sulit karena ada manfaat, ada mudarat di dalamnya. Yang penting lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Dan nanti program pembangunan manusia itu mengarah ke sana Pak ya. Atlet yang profesional, pemain yang profesional, mungkin saintifik yang yang pemikir-pemikir yang hebat itu, IQ-nya meningkat. Termasuk talent scouting, talent scouting juga penting. Saya waktu Mendikbud yang sekarang juga masih berlanjut itu misalnya
menyelenggarakan gala siswa. Gala siswa itu pesertanya siswa SMP, gitu ya. Mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai nanti di tingkat nasional. Itu di situ bisa anak-anak SMP itu yang berbakat sepak bola bisa terjalin nasional ya. Kemudian ada proses, karena sebetulnya kayak sepak bola kan frekuensi bermain itu sangat menentukan. Entah itu dalam pertandingan maupun dalam latihan, terutama pertandingan kan. Karena bagaimanapun pertandingan itu bisa membangkitkan motivasi tersendiri dari sekedar main kan gitu. Karena itu memperbanyak kompetisi itu mutlak. Karena itu kemarin kalau SMP itu musim kompetisi bertanding seluruh Indonesia itu bisa sampai 118 event. Mulai rame gitu ya. Kemudian tiap kabupaten, bayangkan kalau setiap kabupaten per kecamatan aja sudah berapa? Ada 175.000 anak-anak yang punya potensi pemain bola. Kalau itu kemudian kita ambil, kalau paling tidak 175.000 itu ada 10 saja yang betul-betul naik ke atas melompat ya, membawa jarak jauh dengan ini yang rata-rata ini. Itu kan sudah akan ketemu pemain-pemain yang memang mungkin masa depannya sangat bisa diharapkan kan.